Kan dari fakta yang general, kemudian akan narrow down sampai akhirnya muncul ke propose idea yang teman-teman mau kasih. Tapi di sini adalah salah satu background yang biasa dimasukin juga di product innovation, yaitu survei. Walaupun banyak pro kontra terhadap survei, karena menurut beberapa judges yang pernah aku temuin, survei itu dianggap kurang relevan dibandingkan data literatur. Tapi kalau misalkan teman-teman mau masukin survei, itu bisa juga dimasukin ke sini, tetapi dengan batasan-batasan yang bisa mendukung ke produk kalian gitu. Jadi misalkan kalian udah tahu nih market research-nya siapa. Nah, itu dibatasin gitu loh untuk orang-orang yang memang sesuai dengan market research untuk produk kalian. Jadi nggak yang terlalu general dan data-datanya tuh bisa lebih tervalidasi lah dibandingkan sebar survei yang ke teman-teman biasa gitu. Di sini aku kasih contoh terkait background idea yang aku propose. Kebetulan ini juga temanya sama, yaitu skincare dari Natural Ingredients Indonesia. Ini aku kemarin waktu perancangan produk desain semester 6. Di sini aku desain sunscreen yang punya manfaat untuk anti nyamuk juga. Dan di sini mulai dari situation-nya, di mana generalnya itu keadaan di Indonesia. Kemudian narrow down ke problemnya, yaitu sun exposure dan mosquito bites. Tapi kalau misalkan teman-teman masukin survei, ini juga aku ada contoh dari yang CPD-CPGD kemarin. Ini aku ambil dari survei yang udah kita sebar, dan kita ngasih satu hook yang kita dipakai juga untuk kalimat pembuka, yaitu 5 out of 10 didn't use mouthwash. Nah, ini bisa juga dipakai salah satu strateginya untuk mensimplifikasi survei yang udah teman-teman sebar gitu. Jadi biar datanya nggak terlalu banyak, tapi bisa memperkuat argumen yang akan teman-teman propose sampai ke solution nanti. Yang kedua adalah problem formulation. Ini juga seperti pada umumnya, yaitu biasanya kurang lebih 2 poin, dan menggunakan kata bagaimana instead of apa. Karena kalau bagaimana tuh masih bisa dijelasin gitu kan alasannya apa. Sementara kalau apa itu dia jawabannya pasti kayak kata tunggal gitu loh, bukan yang proses atau bukan yang kayak bisa dijelasin berikutnya. Nah, terus ada satu hal juga yang aku terapin di beberapa kompetisi yang kemarin, yaitu selalu pakai framework di problem formulation. Walaupun nggak aku taruh di konten, tapi ini pasti aku masukin ke appendix paper. Kenapa? Karena lumayan banyak sih juri yang nanya kenapa kita pada akhirnya tuh memilih produk itu. Nah, itu bisa dijawab dengan framework dari problem formulation. Contohnya yang aku taruh di sini. Sebenarnya ini bukan produk skincare, tapi mungkin bisa diambil lah ya bentuknya isu tree itu seperti ini. Kenapa kita akhirnya come up with idea yang udah kita propose, yaitu ya karena problem yang udah kita tulis di isu tree. Nah, isu tree ini adalah salah satu framework yang biasa aku pakai karena cukup gampang sih. Jadi di sini di breakdown gitu kondisi di lingkungan saat ini, terus beberapa faktor-faktor utamanya yang mempengaruhi si faktor utama tersebut, kemudian di breakdown lagi, jadi lebih detail, dan nantinya bakal dikelompokin kira-kira dari problem-problem yang udah disusun di isu tree tadi, gimana sih strategi yang bagus untuk menghadapi itu. Sebenarnya framework ini itu banyak dipakai di business case atau case study competition, tapi untuk product innovation menurutku bisa juga sih dipakai, walaupun memang nggak di-mention untuk pakai framework, tapi kalau misalkan teman-teman ada waktu dan mau memvisualisasikan tentang problem statement kalian, mungkin bisa sih dibuat jadi framework seperti ini. Yang berikutnya juga literature review. Sebenarnya ada 2 poin penting dari literature review. Yang pertama itu, teman-teman jelasin key components yang memang mau disebutkan dari produk teman-teman. Misalkan produknya adalah, kayak aku ya, sunscreen anti nyamuk. Pastinya aku bakal jelasin bagaimana cara kerja sunscreen, baik itu physical ataupun chemical sunscreen. Dan kenapa si anti nyamuk ini masih bisa bekerja walaupun dia disatukan dengan anti UV. Nah, itu bisa dijelasin di literatur review. Kemudian yang kedua adalah dengan melakukan state of the art atau previous research, karena kan produk kosmetik ini sangat banyak ya, dan dinamis banget itu loh. Jadi, menyebutkan state of the art dari produk-produk yang terdahulu itu bisa memperkuat ide yang teman-teman propose. Sebenarnya di sini aku kasih itu state of the art dari skripsiku kemarin, karena aku nggak nemu lagi state of the art dari sebelumnya, karena aku biasanya nggak masukin bentuk tabel kayak gini sih. Cuma aku mau taruh di sini biar teman-teman tuh ada bayangan sebenarnya bentuk state of the art itu seperti apa. Jadi
pada dasarnya sebenarnya state of the art itu cuma membandingkan dari keseluruhan penelitian berdasarkan objektif yang mau diambil. Misalkan di sini aku dari sunscreen gitu kan. Berarti aku objektifnya mungkin dari bentuk sunscreen-nya, dia itu sebenarnya tergolong tipe physical atau chemical. Kemudian main function-nya itu apalagi selain dari sunscreen. Karena kan sunscreen ini nggak cuma untuk anti UV gitu, tapi dia juga bakal ada beberapa fungsi lainnya. Misalkan yang kemarin nih si Wardah ngeluarin, ini aku maaf ya aku nyebut merek biar kita tahu aja gitu contohnya gimana. Misalkan Wardah dia ngeluarin itu banyak contoh sunscreen, misalkan yang kemarin yang ada DNA-nya itu yang warna biru, terus ada juga sunscreen untuk acne calm. Nah, kedua sunscreen itu walaupun namanya sama-sama sunscreen, tapi mereka itu berbeda secara fungsi. Kayak misalkan yang acne calm itu dia SPF-nya lebih rendah, karena memang untuk kulitnya acne prone, itu nggak bisa pakai SPF yang tinggi, karena pori-porinya bakal lebih tertutup lah kalau pakai SPF yang tinggi. Jadi itu disebutin di state of the art ini. Dan kalau misalkan teman-teman mau uh, jelasin previous research, sebenarnya ini menurutku salah satu poin yang sangat menjual sih, karena kan pasti juri itu bakal wondering gitu, kenapa teman-teman bikin produk ini lagi, padahal produk di pasaran itu udah banyak. Nah, salah satu hal untuk membantu teman-teman jawab pertanyaan dari Juli nanti itu dengan previous research. Jadi ketemulah gap antara penelitian yang terdahulu dengan produk yang teman-teman mau propose. Kemudian ini masuk ke main core dari product innovation, yaitu idea specification. Ini adalah awal mulanya. Di sini teman-teman tuh eliminate beberapa konsep sampai akhirnya ketemu konsep yang teman-teman bakal propose. Nah, di sini aku kasih contoh dari kemarin, sama juga yang kemarin aku chemical product design class, dan di sini kan ada konsepnya angka 9, 12, sama 231. Sebenarnya di sini itu kita diajarin buat bikin berbagai macam konsep dari kosmetik, kemudian di narrow down sampai akhirnya memenuhi kriteria yang kita mau. Misalkan di sini aku mau kriterianya itu ada anti UV-nya, terus ada mosquito repellency time juga, dan ada cooling sensation-nya. Nah, itu kriteria yang timku mau untuk sebuah produk two in one gitu. Nah, konsepnya itu kalau nggak salah ya, aku agak lupa juga. Pokoknya kita kira membentuk si produk ini itu jadi bentuk krim. Karena kan ada bentuk lain, misalkan spray, terus ada juga yang lain lah, etc. Pokoknya ada banyak konsep yang bisa kita temuin dari sebuah produk kosmetik, tapi kenapa akhirnya kita memilih si sunscreen itu jadi bentuk lotion? Ya karena memenuhi kriteria-kriteria yang udah disebutin ini, yang udah tim aku tentuin di awal. Dan mungkin bisa menjadi salah satu bantuan juga buat teman-teman menuliskan paragraf gimana caranya teman-teman itu menseleksi dan meng-create konsep sehingga terbentuklah produk yang mau di propose. Berikutnya adalah product specification. Sebenarnya ini isinya ada bermacam-macam, tapi yang aku masukin di sini adalah yang aku input waktu CPDC kemarin. Jadi ada perception. Perception itu yang secara panca indera kita lah. Jadi dari appearance-nya, dari beratnya, dari rasanya, atau dari aromanya, itu dimasukin ke specifications yang perception. Kemudian untuk performance-nya, itu secara lifetime. Dia tahan berapa lama produknya. Ini bisa ambil dari literatur sih. Kemudian time to dissolve, misalkan produk yang teman-teman bikin itu yang harus larut dalam air. Nah, dia berapa lama larut dalam air. Kemudian ketahanannya berapa jam. Misalkan sunscreen nih, dia tahan berapa lama sebelum harus di-retouch lagi. Dan di sini dimasukin juga product composition-nya. Nah, masih di product specification, salah satu hal yang penting juga adalah memasukkan competitor analysis. Ini mirip seperti state of the art, tapi kan kalau state of the art itu membandingkan literatur. Nah, kalau di competitor analysis, kita membandingkan existing products. Ini contohnya, aku membandingin sama mineral water. Mulai dari price-nya, variannya, dan juga komposisinya. Dan dari sini bisa dilihat keunggulan produk teman-teman dibandingkan produk-produk yang lainnya. Ini juga contoh visualisasi lainnya. Jadi selain membuat dalam bentuk tabel, bisa juga kira di-plotting ke dalam grafik. Jadi tabel yang misalkan teman-teman udah nulisin di sini. Tentuin misalkan price, terus SPF-nya, komposisinya, dan bentuknya. Misalkan maunya itu bentuk spray semua, atau maunya bentuk lotion semua biar lebih gampang. Nah, itu dimasukin juga ke competitor analysis. Terus di sini barulah dibikin ke grafik yang ada empat apa?
kuadran gitu. Jadi ditentuin sehingga bisa dilihat produk teman-teman itu posisinya ada di mana. Ini lebih ke product positioning sih sebenarnya, tapi lanjutan dari product and competitor analysis. Nah, ini tadi aku mention product positioning. Jadi selain bentuk kayak 4 kuadran tadi, itu juga bisa dibentuk jadi yang kayak aku lupa spider chart if I'm not mistaken. Tapi ini berasal dari kriteria yang dipilih berdasarkan pembanding produk teman-teman dengan existing products itu. Di sini aku juga masukin contoh dari perancangan produk kimia kemarin, produk sunscreen aku bandingin sama beberapa sunscreen produk dan juga mosquito repellent karena kan aku 2-in-1 function. Jadi di sini aku masukin semua parameternya dan juga angka-angkanya itu berasal dari angka-angka yang udah ditentuin di awal. Misalkan kalau SPF-nya 50, berarti anti-UV protectability-nya tinggi, berarti aku kasih angka 5. Tapi kalau misalnya SPF-nya lebih rendah, ya udah berarti mengikuti penurunan parameter yang sesuai dengan keadaan aslinya gitu. Kemudian untuk durability-nya, misalkan di situ di state kalau dia hanya bisa menahan mosquito repellent selama 6 jam. Tapi ternyata ada juga yang lebih tinggi, misalkan bisa sampai 12 jam. Nah, itu ditentuin parameternya sehingga bisa ketemu angka 1, 2, 3, 4, 5. Dan dari angka ini baru lebih dibentuk ke spider chart. Next adalah product use condition. Ini sebenarnya cukup simpel aja. Penjelasan mengenai step to use produk teman-teman. Dan di sini aku masukin contoh yang udah aku input di PPT kemarin. Jadi udah tervisualisasikan. Dan ini juga dari perancangan produk kimia kemarin sih. Jadi yang dari kalimat tuh udah kita buat ke dalam bentuk gambar. Next adalah performance dan quality. Di sini adalah bagian yang paling gak kita uji secara lab ya. Jadi memang harus guys, aku patah-patah gak? Ada nge-lag? Atau masih aman? Aman, Kak. Tadi sempat sedikit tapi aman. Oh, oke, thank you. Oke, aku lanjut ya. Jadi di sini ada 2 contoh yang bisa dimasukin ke paragraf untuk performance dan quality. Yang pertama itu pembuktian terkait inflamatorinya, dan di sini dimasukin contohnya itu dari penelitian Jessica tahun 2019. Tapi untuk menentukan untuk menjaga performance-nya itu kan dibutuhkan kondisi yang optimal untuk menjaga dia sehingga performance-nya itu tetap pada yang ditentukan di awal. Nah, contohnya ini bisa menggunakan suhu storage room-nya dan juga shelf life-nya. Dan di sini juga aku ambil dari penelitian atau dari jurnal terdahulu. Dan sebenarnya teman-teman juga dibutuhkan untuk mencari scientific regulations atau benchmark dengan similar products yang memiliki raw material yang sama. Karena walaupun dibandingkan sama sunscreen, tapi physical dan chemical sunscreen aja itu udah beda secara raw material. Jadi memang dibutuhkan scientific regulations yang sesuai dengan raw material yang teman-teman taruh di produk teman-teman. Oh, ternyata aku nggak masukin contohnya. Tapi oke. Next ini visualizations. Menurutku ini bagian paling seru dari product innovation karena kayak kebahagiaan tersendiri untuk melihat produk teman-teman tuh tervisualisasi gitu. Walaupun memang untuk membuat produk desain ini nggak perlu terlalu dipusingin sih, karena jarang banget judges itu nanya tentang desain kalian. Sebenarnya yang paling sering ditanyain dari product visualization itu biasanya packaging yang dipakai. Misalkan kenapa pakainya cup, atau kenapa pakainya botol yang bundar dan yang panjang, atau kenapa pakainya packagingnya 2, harusnya luar sama yang dalam, apakah itu environmentally friendly atau enggak. Biasanya lebih ke pertanyaan-pertanyaan seperti itu sih, karena kemarin waktu aku pameran rancangan produk juga ada salah satu jurinya yang memang latar belakang beliau ini terkait packaging. Jadi ditanya tentang packaging sih, kenapa pemilihan packagingnya seperti itu. Next adalah SWOT analysis. Nah, kalau ini juga bisa dibandingkan dengan competitor analysis. Misalkan teman-teman tahu nih weakness dari produk kalian dibandingkan dengan produk-produk lainnya. Nah, itu bisa dimasukin ke SWOT analysis. Sebenarnya kalau mau lebih advance lagi, SWOT analysis ini bisa dibentuk jadi yang 2 tabel. Misalkan strength weakness. Jadi gimana caranya strength ini
menghadapi weakness atau gimana caranya opportunities itu menghadapi si weakness. Jadi kayak ada dua, gimana sih bilangnya, kayak ada dua tabel gitu yang saling bersilangan. Tapi untuk product innovation sebenarnya aku jarang sih ketemu kayak gitu. Karena mereka cuma pengen lihat aja produk kita di pasaran dibandingkan dengan produk-produk lain. Jadi masukin SWOT analysis seperti ini aja pun udah cukup menurutku. Next adalah manufacturing. Nah, ini tech team abis. Karena di sini dimulai dari composition-nya hingga ke prosesnya. Dan untuk composition-nya, ini harus ditentukan jumlahnya dan juga alasan kenapa milih komposisi tersebut. Jadi, salah satu pertanyaan yang keluar dari waktu aku presentasi perancangan produk, itu ada dosen yang nanya, kondisi operasinya sekian, tapi komposisi yang aku pakai itu sekian. Sebenarnya kalau dilihat dari kondisi operasi, si bahan aku tuh nggak bisa mencapai ke suhu tersebut. Aku nggak tahu sih ini pertanyaan terlalu advance apa gimana, tapi mungkin bisa juga dikonsiderasiin pemilihan composition-nya dengan kondisi operasinya. Jadi jangan cuma nyambung-nyambungin berbagai literatur, tapi ternyata composition yang dipropose itu kurang masuk akal, gitu sih. Oke, next yang equipment atau technology selections. Di sini beberapa guide untuk teman-teman bisa masukin adalah fungsinya dari tiap equipment. Misalkan teman-teman mau ekstraksi ini, dipakai equipment-nya apa, terus itu fungsinya kayak gimana dibandingkan ekstraksi yang lain. Dan alasan peletakannya itu gimana. Terus metode yang dipilih, misalkan ekstraksi kan ada banyak ya. Ada maserasi, terus ada, ya pokoknya macam-macam deh. Nah, kenapa dipilih ekstraksi menggunakan etanol atau kenapa dipilih menggunakan metode maserasi? Terus kalau misalkan ada penggunaan mass, kenapa yang dipakai adalah ukuran mass tersebut? Itu bisa dimasukin ke equipment atau technology selection. Nah, ini tadi aku bilang yang terkait kondisi operasi, jadi pastiin kalau kondisi operasi itu ternyata memang cocok dengan raw material yang teman-teman propose. Next adalah yang step by step-nya. Nah, di sini teman-teman menggambar block flow diagram atau proses flow diagram. Sebenarnya waktu aku ikut bioli kemarin, block flow diagram itu tuh cukup simpel. Aku pakai Lucid Chart. Jadi itu bisa dipakai secara kolaboratif, karena waktu itu kita masih belum tahu Microsoft Visio itu untuk apa. Nah, kita pakai Lucid Chart, tapi aku nggak nemu gambarnya. Jadi aku kasih gambar PFD terbaru aja, tapi kalau ini pakai Visio. Dan sebenarnya nggak ada yang dimasalahin dari estetika gambar kalian. Yang penting prosesnya itu masuk akal dan menggunakan engineering sense untuk menciptakan sebuah produk itu. Oke, next adalah market analysis. Yang pertama untuk menentukan tren atau opportunities-nya. Karena tadi kita udah bahas secara teknikal nih. Nah, sekarang kita masuk ke market trend-nya. Dan yang pertama itu yang pastinya harus dilakukan adalah market research. Di sini salah satu cara untuk mendetermine kapasitas itu dengan menggunakan framework Samsung. Di sini aku kasih contoh dari penggunaan aplikasi Gizi gitu. Nah, di sini TAM-nya atau total addressable market-nya itu diambil dari penggunaan aplikasi secara global. Kemudian narrow down ke serviceable available market-nya adalah aplikasi nutrisi ini yang dipakai di Indonesia. Nah, masuk lagi ke obtainable market. Seleksinya, kalau misalkan kita punya produk serupa, tapi berkolaborasi dengan berbagai pihak, kira-kira masuknya ke angka mana. Nah, ini bisa menggunakan TAM Samsung. Aku juga ada contoh lain. Nah, ini berdasarkan kompetitor analisis kemarin, terus kita narrow down ke bentuk TAM Samsung. Jadi, misalkan TAM-nya itu semua orang dari berbagai jenis gender yang umurnya sekian sampai sekian. Terus narrow down lagi ke orang-orang yang tinggal di Jawa atau Sumatera yang kira-kira bersedia untuk membeli produk kita. Barulah masuk ke market penetrate customer. Nah, market yang udah ditentuin kapasitas tadi itu akan berkaitan dengan segmentation-nya. Kira-kira teman ini menargetkan produk ini akan bisa dipakai di golongan apa aja, dari secara geografik, demografik, maupun behavioral. Kalau mau dibentuk secara visualisasi, itu bisa mengambil benchmark seperti ini. Yang keenam adalah visibility study. Ini bisa dari material. Nah, kalau material itu key utamanya adalah apakah dia dekat dengan plan yang teman-teman propose apa enggak. Kemudian kehadiran dari secondary supplier atau supplier B itu juga penting, karena kalau misalkan supplier A ternyata nggak bisa
mendeliver sebanyak yang dibutuhkan, itu membutuhkan supplier B untuk menjadi backup atau complementary lah dalam memenuhi supply chain untuk menciptakan produk tersebut. Nah, kalau untuk manufacturing proses sebenarnya mirip-mirip sih sama yang manufacturing sebelumnya, tapi kalau di sini itu lebih ke penentuan proses tersebut itu udah common dan applicable di industri-industri serupa. Jadi bisa dibentuk dalam bentuk tabel aja, kira-kira kemudian namanya apa, terus supplier location-nya di mana. Jadi bisa dilihat apakah ini visible untuk diciptakan di Indonesia gitu. Next adalah economic. Ini adalah salah satu yang menurutku paling challenging waktu aku maba, waktu aku Bioli kemarin, karena aku sama sekali belum belajar ekonomik. Tapi intinya dalam ekonomik sebuah product innovation itu ada capital expenditure atau biaya modal dan juga ada operational cost. Nah, kalau capital expenditure atau biaya modalnya, biaya investasinya itu ada terdiri dari fixed capital investment yang masuk itu contohnya peralatan, terus sewa lahan, supporting facilities, dan lain-lainnya. Nah, kalau working capital itu cost yang dipakai untuk merunning produk kalian dalam sebuah pabrik itu sekitar 1-3 bulan dari OPEX. Jadi kayak awalnya gitu, karena kan ini biaya investasi awal, jadi memang membutuhkan 1-3 bulan dari OPEX yang kalian punya. Nah, ini aku ambil berbagai sumber di sini tuh berdasarkan PPT Economic Analysis dari Ibu Mutia. Jadi sudah terpasif ya. Nah, tapi salah satu key utama dari product innovation itu, teman-teman nggak perlu bikin plan dari awal. Jadi kalau misalkan mau sewa lahan, itu masukin aja biaya sewa lahan yang nggak usah bikin lahan dari awal. Jadi nggak ada tuh biaya konstruksi apa segala macam. Bisa juga langsung masuk ke biaya sewa lahan. Karena waktu aku perancangan produk kimia, dari Prof. Dewi juga menyarankan kalau produk-produk kosmetik itu bisa juga sewa untuk pabrik kosmetik gitu sih. Jadi kayak nggak perlu bikin pabrik baru. Nah, kalau untuk operational expenditure-nya, ini mulai dari raw materialnya, kemudian utility-nya, dari air, listrik, segala macamnya, dan juga labor cost. Nah, ini paling besar cost-nya. Jadi, make sure kebutuhan labor kalian itu sesuai dengan kapasitas yang kalian keluarkan. Kemudian, setelah menentukan operational dan capital expenditure, baru masuk ke minimum selling price. Di sini ditentukan berdasarkan MAR. Nah, ini mungkin teman-teman perlu belajar terkait MAR. Jadi, MAR itu minimum acceptable rate of return. Jadi kalau misalkan IRR itu lebih besar dari MAR, itu berarti project-nya ini profitable gitu. Dan minimum selling price itu ditentukan ketika NPV-nya atau net present value itu sama dengan 0. Dan ini bergantung pada time projection dari produk yang teman-teman mau propose. Kalau misalkan aku kemarin biasanya sih 15 tahun. 15-20 tahun, tapi kayaknya 20 tahun agak terlalu lama. Biasanya 15 ya. Next adalah economic parameters. Nah, ini kesimpulan dari economic feasibility. Yang pertama adalah IRR. IRR itu interest rate. Ketika NPV-nya sama dengan 0. Nah, NPV itu total dari present value di dalam cash flow selama periode waktu tertentu. Jadi, selama periode waktu tertentu nih, berapa income outgoing cash flow-nya, terus ditarik nilainya ke present, makanya namanya net present value. Nah, ketika NPV-nya sama dengan 0, IRR-nya itu kalau misalkan lebih besar dari MAR, maka dia profitable. Nanti aku kasih contoh cara menentukannya gimana. Kalau misalkan waktunya cukup. Kalau misalkan nggak cukup, nanti aku kasih materinya. Terus untuk payback period, sesuai dengan namanya, bagi kapan pabrik tersebut tuh balik modal. Makanya payback period berapa lama sampai dia balik modal. Nah, ini contohnya. Jadi, nentuin nih MAR-nya berapa. MAR itu ditentuin dari cost of equity sama cost of debt. Jadi, bikin sesuatu itu kan kayak nggak mungkin dari investasi sendiri gitu kan. Kadang kita membutuhkan pinjaman bank atau pinjaman dari yang mana gitu. Jadi kayak masuk ke cost of equity sama cost of debt. Misalkan masuklah bank interest rate-nya berapa. Terus dari cost of equity ini ada beberapa website untuk menentukan cost of equity-nya. Jadi berapa risk free rate untuk industri kosmetik. Misalkan sunscreen atau misalkan serum moisturizer itu bakal bervariasi semuanya. Nah, setelah dapat nih MAR-nya berapa, itu masuk ke cash flow. Nanti cash flow itu bentuknya kayak tabel, jadi teman-teman bisa masukin rumus Excel, NPV sama IRR. Nanti mungkin aku kasih juga Excel-nya, biar membantu. Nanti ditentuin MAR yang udah dihitung sebelumnya, itu ditambah 1%, dapatlah WACC. Jadi kalau misalkan udah dapat WACC, dilihat hitungan IRR-nya, kalau misalkan besar dari WACC berarti profitable gitu. Dan biasanya cash flow-nya itu bentuknya kayak gini. Jadi di awal memang dia bakal minus, karena kan kita mengeluarkan biaya modal. Gitu sih.
Terus kalau IRR sebenarnya teman-teman yang baik itu sekitar 30%, itu kayak udah besar banget. Makanya di sini aku taruh 50% tuh terlalu besar sebenarnya. Dan untuk payback periodnya, biasanya sih kalau untuk produk kosmetik 4 tahunan sih. 3 tahun, 2,5 tahun, 4 tahun lah. Beda sama kilang. Kalau kilang biasanya lebih lama, tapi di bawah 10 tahun. Oke, udah nyampe ke kesimpulan sedikit lagi. Oke, yang pertama tips and trick. Yang pertama tuh full paper. Jadi di sini kan teman-teman terdiri dari berbagai jenis member ya dalam satu tim. Know your team player, karena beberapa orang itu punya kapabilitasnya masing-masing dan kayak kelebihannya masing-masing gitu. Jadi kalau misalkan ada yang lebih teliti dalam menghitung ekonomi, mungkin dari awal bisa dilakukan pembagian tugas yang lebih merata biar semua orang tuh expertise di bidangnya masing-masing. Tapi tetap melihat juga hasil kerja dari satu kelompok. Kemudian define assumptions, terutama di ekonomi, karena kan kita masih innovation ya, masih kayak visibility gitu. Jadi memang nggak semuanya punya angka yang pasti, dan di sini diperlukan assumption. Kemudian find reference papers yang memang sesuai dengan raw material dan juga jenis produk yang teman-teman propose, karena di sini bakal ngasih gambaran besar tentang bagaimana sih paper itu harus terlihat gitu. Dan yang paling penting adalah set target. Jangan jadi deadliner sih kalau bisa, karena jujur deadliner tuh agak mendebarkan ya, karena formatting ternyata nggak segampang itu, dan untuk menentukan target real itu penting, dan checkpoint dari tiap-tiap anggota, biar bisa di follow up lagi kalau misalkan ada yang kurang. Nah, kalau untuk PPT, yang pastinya adalah start with hope. Jadi jangan terbiasa melakukan sebuah presentasi itu kayak, selamat pagi, judges, perkenalkan kami dari bla bisa di advance lagi, bisa ditingkatkan lagi dengan memberikan attention grabbing opening gitu. Misalkan kayak memberikan fakta, ternyata 5 dari 10 orang Indonesia nggak pakai sunscreen gitu misalkan. Kemudian dalam membuat struktur PPT-nya itu usahakan ada outline, ada specific key message-nya, dan ada highlight-nya. Jadi isinya itu terstruktur gitu setiap slide. Awalnya kalian membahas apa, kemudian outline-nya ini udah di bab berapa gitu. Dan yang paling penting, usahakan lebih banyak picture daripada words. Jangan sampai satu PPT itu isinya words semua. Dan yang terakhir, karena udah dibuka dengan hook, harus di close with a bang. Jadi usahakan kalian meninggalkan impresi yang bagus gitu di awal dan juga di akhir. Dan untuk memorable presentation, sebenarnya mungkin teman-teman bisa baca sendiri ya, tapi salah satu hal yang aku mau kasih tahu di sini adalah kalau misalkan teman-teman terlalu nervous untuk presentasi di hadapan judges dan penonton nantinya, dan nggak bisa eye contact, mungkin bisa dilihat forehead-nya. Jadi kayak dahinya atau ujung kepalanya. Jadi seakan-akan teman-teman tuh berinteraksi sama mereka, tapi teman-teman tuh nggak ngeliat mata mereka gitu. Jadi kayak bisa lebih ke kontrol lah ya, nervousnya. Dan ini aku pakai sih waktu awal-awal lomba. Dan mungkin bisa diterapkan juga. Kalau untuk Q&A, yang mau aku highlight di sini adalah menggunakan ChatGPT. Jadi ChatGPT itu sangat membantu dalam mencari possible questions. Jadi teman-teman bisa latihan possible question yang akan keluar nantinya itu dengan bangun ChatGPT. Dan caranya itu gampang banget. Jadi kayak teman-teman mungkin bisa di Ctrl aja, di blok semuanya, terus kasih ke ChatGPT, terus kasih instruksi, please create some recommendations of possible questions from this following paragraph gitu. Nah, nanti dia bakal generate tuh beberapa contoh-contoh questions yang mungkin akan keluar. Nah, di situ teman-teman latihan deh sama tim membernya. Oke, untuk story time-nya sedikit aja dari previous competition yang udah disebutin sama SBI tadi. Di sini adalah beberapa questions yang aku dapetin. Yang pertama, seberapa efektif raw material kalian kalau misalkan itu dipakai untuk substitusi dari raw material B. Misalkan nih, yang kemarin itu baru banget trending, itu Melasil dari L'Oreal. Di sini dia dibilang kalau dia ini paling bagus untuk mencerahkan kulit. Jadi kalau misalkan Melasil ini mau diganti sama raw material lain, coba buktiin kenapa dia bisa mengganti si Melasil ini. Yang kedua, effectiveness-nya dan marketing strateginya kalau produk yang teman-teman pakai itu ternyata dari limbah. Terus yang ketiga, kenapa raw material yang teman-teman ambil itu harus diubah ke bentuk sunscreen? Kenapa nggak diubah dalam bentuk serum atau yang lainnya? Dan yang terakhir adalah in vivo dan in vitro test. Karena di sini kita produknya kosmetik. Jadi penting banget untuk menyertakan in vivo dan in vitro test dari similar produk yang udah ada. Ini additional slides-nya. Beberapa aku masukin juga. Dan ini untuk contoh dari capital investment di economic feasibility. Nah, ini untuk closing biasanya. Jadi aku masukin impact ke dalam closing. Karena
merangkum semuanya, kayak kenapa harus produk ini yang disentuh, kenapa harus produk ini yang dilirik sama judges gitu. Ya alasannya karena berikut, dia memberikan impact secara people, baik secara profit, dan secara planet. Ini juga bisa dipakai untuk analisis keberlanjutan. Kalau misalkan waktunya mencukupi, ini bisa dianalisis sederhana aja dari jumlah limbahnya, atau misalkan kalau misalkan pakai produk teman-teman tuh bakal mengurangi apa sih dan berkurangnya berapa persen. Oke, cukup sekian presentasi dari aku. Maaf kalau agak ngebut karena mengejar waktu ya. Tapi semoga pesannya tersampaikan. Oke, back to moderator. Oke, thank you Kak Diva atas sharingnya. Sangat insightful dan lengkap. Semoga dapat menambah pengetahuan kita semua ya. Nah, terus sekarang kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi Q&A. Bagi para peserta yang memiliki pertanyaan, diharapkan untuk raise hand terlebih dahulu. Kalau mau nanya by chat juga nggak apa-apa kok guys. Oke, aku ulang, bagi para peserta yang memiliki pertanyaan, diharapkan untuk raise hand terlebih dahulu atau bisa menanyakan via chat ya. Mungkin akan ditunggu sampai 19.45. Baik, untuk Kawanda bisa langsung unmic dan menyampaikan pertanyaannya ya. Oke, terima kasih sebelumnya kepada TCSB yang udah mengadakan mentoring ini. Terus juga makasih juga buat Kak Diva yang udah maparin materinya tadi. Super helpful buat aku ya masih tingkat 1. Terus aku mau nanya, tadi kan ada yang salah satu yang paling penting itu buat nyantumin kayak hasil dari in vivo dan in vitro test. Nah, itu kira-kira kita biasanya dapat hasilnya itu dari mana? Karena kan kayaknya belum memungkinkan buat ngelakuin laboratory test terhadap produk kita gitu. Terus menurut kakak kalau misalnya buat produk innovation itu penting gak sih kak buat kayak bener-bener bikin produknya gitu? Makasih kak. Ini langsung jawab aja kah? Oh ya, oke. Oke, thank you Awanda untuk pertanyaannya. Yang pertama, in vitro sama in vivo test. Sebenarnya aku nggak tahu ya, apakah semua produk di kosmetik di dunia ini tuh menyertakan in vivo dan in vitro testnya apa enggak, tapi beberapa sunscreen yang terjual di pasaran itu ada. Kamu tinggal search aja. Atau kalau misalkan nggak ketemu in vivo dan in vitro testnya, mungkin bisa diubah ke lab test. Jadi, dia cuma uji dari bahan aktif gitu. Misalkan dia bisa memiliki tingkat phenol yang lebih tinggi berapa persen. Contohnya tuh kayak tadi aku kasih tahu tentang
Malesil yang dari L'Oreal itu dia ada lab testnya, jadi dia membandingkan keseluruhan bahan aktif untuk brightening dan ternyata memang dia yang paling tinggi. Itu bisa dimasukin sih, karena in vitro sama in vivo test ini aku pernah ditanyain, terutama waktu CPDC kemarin di PGD itu aku ditanyain karena aku kan bikin sesuatu yang dikonsumsi ke badan ya, nggak diminum sih tapi kayak dipakai gitu, contohnya kayak kosmetik lah, itu ditanya in vivo sama in vitro testnya. Kalau misalkan nggak ketemu, itu bisa diganti dengan lab test nih. Dan ini aku dapetin juga dari literatur. Jadi pastiin ada raw material yang memang udah terbukti lah secara tes. Terus yang kedua tadi untuk masalah yang kedua? Kalau misalnya produk innovation, lebih baik kita benar-benar bikin Oh iya ya, produknya. bikin produk. Oke. Sebenarnya enggak, karena dari semua lomba produk innovation yang aku ikutin tuh aku nggak pernah bikin produknya. Karena pertama biayanya pasti mahal, dan kedua ini innovation sih. Dia nggak ada apa sih syarat untuk ini tuh udah masuk ke kategori mana gitu. Pokoknya adalah istilahnya di mana kita tuh udah mengembangkan prototype. Kalau misalkan lo banyak kayak astronot yang lebih tinggi lagi, itu bakal minta prototype. Tapi setahu aku sih di UI kayak PGD dan Biolik kemarin nggak jadi poin utama sih. Oke, Kak, makasih banyak. Aku izin boleh nanya lagi, mungkin Boleh. tentang yang tadi in vivo sama in vitro itu, berarti kita bisa nyari literaturnya tentang kayak keefektifan bahan aktifnya gitu ya, bukan kayak produknya, tentang produknya gitu. Misalnya kan tadi yang sunscreen itu, berarti kita cari in vivo dan in vitro tesnya tentang bahan aktif sunscreen ya. Iya, kayak gitu. Misalkan kemarin aku bikin produknya kan obat kumur ya, mouthwash. Nah, itu aku mau ganti pakai natural ingredients. Nah, dia tuh nanya, seberapa efektif si natural ingredient ini melawan kuman dibandingkan produk kimia yang udah ada. Nah, itu ada tesnya secara in vivo dan in vitro. Jadi itu bisa kita kasih lah dari bahan aktif yang kita pilih. Makanya penting banget nyocokin paper dengan raw material yang kita pilih. Itu sih. Oke, Kak, makasih banyak Kak atas jawabannya. Oke, sama-sama. Oke, ini ada pertanyaan lagi by chat dari Kak Dinia dari tim Loli Cafe. Tadi kan kayak BCC base gitu, yang mana banyak desain gambar. Kalau di paper tulisnya gimana ya, Kak? Ya, kalau oke, thank you Dinia. Kalau misalkan di paper itu, sebenarnya lebih simpel aja sih, bentuknya kayak paragraf gitu. Jadi kayak kalian menceritakan ulang gambar-gambar yang udah dikasih di PPT gitu. Jadi sebenarnya PPT ini versi tersimplifikasi aja dari penjelasan-penjelasan yang kalian tulis di paper. Kalau secara bentuk strukturnya, PPT dan paper itu kurang lebih sama dan mirip-mirip. Sebenarnya yang aku kasih di beberapa setter itu nggak cuma di BCC doang sih, aku juga masukin itu di lomba product division gitu. Jadi memang yang tertulis di PPT itu bentuknya lebih berwarna-warni, kayak lebih colorful gitu dibandingkan yang di paper. Misalkan kalau yang di paper aku masukin contohnya kayak equipment visibility. Nah, itu kan menjelasinnya lengkap dan runtut ya. Jadi aku taruh mixer nih, mixer pertama itu dia kerjanya ngapain? Dia bakal campur yang oil base, terus yang mixer kedua dia akan campur yang water base, terus yang mixer ketiga dia akan nyampur keduanya. Kira-kira keduanya ketika bercampur itu kondisi operasinya harus gimana? Dan kalau misalkan ada impeller, kira-kira dipakai di mana gitu. Terus habis dari situ akan dialirkan kemana. Nah, itu dijelasinnya kan sangat-sangat runtut dan itu nggak akan dimasukin ke PPT. Kalau PPT itu PPT-nya cuma ngasih tahu nih equipment yang kita pakai itu ini. Terus nggak dijelasin selengkap yang di paper sih. Kurang lebih kayak gitu. Menjawab nggak? Bagaimana Kak Dinia waktu jawab? Oke. Oke. Untuk peserta yang mungkin masih ingin bertanya, bisa bertanya saat sesi konsultasi ya. Saat ini sesi Q&A telah berakhir dan kita akan melanjutkan sesi berikutnya yaitu sesi memento. Untuk Kak Diva dipersilakan untuk bersiap karena kita akan mengambil foto dengan Kak Diva di sesi ini.
Oke, Kak. Aku izin foto ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih, Kak. Oke, sekarang untuk semua peserta yang belum menyalakan kameranya diharapkan untuk segera on cam ya, karena kita akan melakukan dokumentasi sebelum kita melanjutkan ke sesi yang selanjutnya. Mungkin Ditunggu untuk sampai- peserta yang belum on cam boleh on cam segera ya guys, biar kita dokumentasi. Thank you. Ditunggu sampai 19.43 ya guys. Oke, udah 19.53. Buat teman-teman yang masih mau on cam, boleh on cam. Aku izin foto ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, setelah ini kita akan masuk ke sesi konsultasi per tim, tapi sebelumnya diingatkan kembali untuk deadline pengumpulan full paper di tanggal 22 Agustus 2024 pukul 23.59 dan dapat dikumpulkan dari email kami di tcsb2024@gmail.com dengan subjek dan format seperti yang tertera di layar. Setiap tim bisa mengajukan pertanyaan atau berkonsultasi terkait draft yang telah dibuat ke Kadifa selama 10 menit. Konsultasi akan dilakukan di breakout room sesuai dengan urutan tim yang dikirimkan di grup WA. Tim yang belum mendapatkan gilirannya diharapkan untuk standby di main room. Setiap tim yang telah menyelesaikan sesi konsultasi dapat langsung meninggalkan Zoom meeting. Untuk tim pertama yaitu tim Sunshine dipersilakan untuk masuk ke breakout room untuk melakukan sesi konsultasi. Diingatkan kembali kepada tim yang belum mendapatkan gilirannya diharapkan untuk standby di main room ya. Terima kasih. Diva boleh join ke breakout room juga ya, Kak. Terima kasih.